Kalau orang tua ajar maki-maki di media sosial, kami ikut. Begitu. Kalau orang tua ajar menipu atau yang tidak baik, pokoknya ya kami orang muda ini ikut-ikut saja. Kita akan lemparkan pertanyaan ini pertama ke Dr. Ronaldo. Ya. Dr. Ronaldo, melihat kondisi yang ada sekarang, menurut mata Dr. Ronald, pemimpin atau konteks kepemimpinan yang ideal yang Kabupaten Manggarai butuhkan sekarang itu seperti apa, Dok? Oke. Ya. Kalau menurut saya pemimpin yang ideal itu untuk saat ini ya harus punya keteladanan. Karena kami anak-anak muda ini akan ikut semua. Kalau orang tua ajar maki-maki di media sosial, kami ikut. Begitu. Kalau orang tua ajar menipu atau yang tidak baik, pokoknya ya kami orang muda ini ikut-ikut saja. Karena ya itu tadi, ya orang tua tunjukkan itu. Jadi saya berpikir bahwa krisis keteladanannya itu kita di sini itu sudah cukup sampai di taraf yang cukup mengkhawatirkan. Wow. Ya, jadi kepemimpinan yang masih kurang menurut saya itu adalah keteladanan. Dengan keteladanan, jika orang tua mengajar kita untuk kerja keras, disiplin, itu kami orang muda pasti akan mengikuti, ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang menurut saya masih kurang. Jadi sifat kepemimpinan kita di Manggarai yang kurang adalah sifat keteladanan. Itu Ya, terutama untuk kita orang muda ini. Untuk orang muda ini. Jadi kalau mereka ajarkan yang baik, ajarkan yang bagus, saya berpikir bahwa semua orang muda pasti akan ikut dengan baik. Itu dari Dr. Ronald ya, tentang keteladanan, sesuatu yang sekiranya harus dimiliki oleh pemimpin di masa sekarang ini. Benar. Pemimpin yang ideal menurut mata Dr. Ronald. Benar. Kalau menurut Romo Beben sendiri, Kalau saya sendiri, karena zaman kita sekarang zaman informasi dan teknologi yang begitu 0.4. ya, maka mau tidak mau salah satu, bukan satu-satunya, Dr. Ronaldo tadi yang mesti memiliki keteladanan, punya karakter, integritas dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini menurut saya itu pribadi yang kreatif dan inovatif. Maksudnya tidak hanya melakukan apa yang seharusnya, take for granted ya. Melakukan ini karena ini yang semuanya orang lain sudah bisa buat. Tapi bagaimana menemukan ide-ide baru, bahkan dikatakan ide-ide gila untuk membuat kebijakan yang kreatif, yang inovatif dengan memanfaatkan ini teknologi ini. Karena kita tidak bisa mundur lagi, Pak. Sekarang contoh konkret ini pandemi Covid ini membuat orang mulai akhirnya harus tidak gagap lagi dengan teknologi. Dan kira-kira bagaimana pemimpin akhirnya memanfaatkan teknologi ini untuk membuat kebijakan atau untuk kepentingan pembangunan lah. Ya. itu dari Romo Beben, sahabat Radio Manggarai. Romo Beben menekankan sekali di era teknologi informasi ini pemimpin itu dituntut untuk kreatif dan inovatif, memanfaatkan terutama teknologi yang sudah ada sekarang 4.0 dan itu harus dimaksimalkan betul-betul untuk tentu saja menggerakkan kaum muda untuk pembangunan kita semua tentu saja. Kita ke Kak Jaril Ngalong. Kak Jaril, di mata Kak Jaril sendiri pemimpin yang ideal itu seperti apa? Saya jawabannya hampir sama Romo Beben. Jadi saya pikir karakter seorang pemimpin itu harus inovatif dan kreatif. Juga saya mungkin tambahkan satu lagi adalah pemimpin yang punya
kepekaan gitu. Jadi terkait kepekaan ini sendiri ya, seorang pemimpin itu harus memiliki menempatkan peran strategis untuk orang muda untuk bisa terlibat menjadi mitra kerja dalam proses perubahan dan pembangunan. Jadi baik itu di bidang pendidikan, ekonomi, industri kreatif, kesehatan, pertanian dan lain-lain. Ya kita berharap dari kepekaan ini juga proses kerja pemerintah tidak hanya berjalan di tempat, tapi istilahnya bisa menjemput bola, melihat, mengamati, serta mempelajari bagaimana gerakan-gerakan yang terjadi di arus kelompok ataupun komunitas muda gitu. Jadi sehingga dari karakter pemimpin yang punya kepekaan itu sendiri melahirkan punya keterkaitan dengan hal inovatif. Jadi di sini peran pemimpin daerah nantinya ya sangat penting untuk menggenjot setiap instansi ataupun SKPD yang ada di pemerintahan untuk bisa membuka ruang yang seluas-luasnya kepada setiap komunitas ataupun kelompok orang muda untuk mendengar gagasan, terus mendengarkan juga agenda kerja atau program yang ditawarkan dari komunitas untuk mendukung pemerintah. Sehingga yang terjadi nanti tidak programnya itu tidak hanya bersifat sementara tapi akan terus berlanjut. Itu mungkin terus terlahirlah karakter yang kreatif. Nah ini ketika ruang diskusi itu sudah tercipta dari antar komunitas dengan pemerintah setempat dan para pemimpin nantinya itu tentu akan melahirkan ide-ide kreatif. Contohnya terkait konsep literasi ya dokter, secara umum yang di dalamnya mencangkup banyak persoalan, baik itu isu lingkungan, budaya, kesehatan, pertanian dan lain-lain. Saya pikir dari situ ada banyak ranah ataupun jalur yang mesti dibentuk untuk bisa melahirkan masyarakat atau khususnya orang muda untuk memiliki jiwa kemanusiaan serta kesadaran betapa besar peran anak muda demi memperbaiki kondisi sosial dan persoalan-persoalannya. Saya pikir 3 hal itu yang mungkin saya bisa paparkan untuk pemimpin yang ideal untuk 5 tahun mendatang. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Gajar.